saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya, ketika Kapolri menyampaikan pernyataan akan pertahankan posisi institusinya sampai titik darah penghabisan dan memerintahkan semua jajarannya, alarm darurat demokrasi berbunyi keras. Alarm demokrasi berbunyi keras. Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari 3 kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri. Yang pertama, membentuk tim reformasi tandingan, menerbitkan peraturan kepolisian nomor 10 dan mengunci ruang koreksi walaupun sudah ada Mahkamah Konstitusi. Kini menantang di ruang publik secara terbuka dengan diksi ekstrim. Ini sinyal bahaya bahwa disiplin konstitusi sedang diuji secara terbuka. Pertanyaan sebenarnya, tantangan itu ditujukan kepada siapa sih? Ya dong, dia menantang kan? Tantangan itu kepada siapa? Pertanyaan mendasar yang tidak boleh dihindari harus dijawab itu. Siapa sebenarnya tantangan Kapolri? Artinya, Kapolri sedang menguji batas kewenangan Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi. Pesan implisitnya jelas kepada Presiden, jangan sentuh struktur Polri. Pernyataan ini menciptakan tekanan simbolik pada Presiden. Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Saya perlu ingatkan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit, Kapolri, kasihanilah polisi-polisi seniormu yang sudah mengukir baik mulai dari Pak Ugeng dengan sebelum Pak Sigit. Presiden kita, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, itu adalah mantan Danjen Kopassus pasukan khusus, mantan Pangkostrat. Tidak ada apa-apanya kamu. Dan dia sekarang presiden sekaligus kepala negara. Jangan dianggap boneka. Itu kurang ajar. Saya gini karena saya sebagai warga negara, saya punya hak bicara untuk melindungi presiden saya. Hak saya itu.